Dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sudah dapat buku teori sastra? Satu. Oke, itu buku Babon. Oke, itu bagus juga. Baru satu. Yang lain? Yang kemarin beli yang Bareng-bareng. Oke, itu buku Babon, bagus. Sama, ya. Itu buku berat, bahasanya berat, kamu harus baca berkali-kali. Ya. Bukunya Rafi'ah tadi lebih gampang karena itu kekinian. Ya, bahasanya sudah gampang. Tapi kalau baca well-well, ya, aduh, pusing, nggak dapat. Iya. Itu agak mudah Teo, tapi tetap sulit. Ini gampang. Bahasanya sudah kekinian. Tapi kalau belum pernah membaca buku begitu tetap sulit. Jadi ya, buku-buku kalian di semester 1 itu buku-buku yang sulit-sulit. Saya nggak tahu kenapa kurikulum semester 1 sebenarnya yang ringan-ringan, tapi berat-berat. Teori sastra ditaruh di semester 1, filsafat ilmu ditaruh di semester 1. Bukunya nggak ada yang gampang bahasanya. Ya. Seandainya saya mengajar mengikuti buku itu, ya, kalian mungkin nggak dapat apa-apa. Apa sih maksudnya Pak Fatoni? Gitu ya. Tapi saya akan mencoba menerjemahkan itu dengan bahasa yang ringan. Jadi seperti itu. Hari ini kita membahas hakikat karya sastra yang sempat saya singgung di filsafat ilmu tadi, ya. Hari ini materi di teori sastra kita akan membahas itu, sehingga tujuannya apa sih? Kalian paham apa itu karya sastra? Ya. Karena akan menjadi sesuatu yang sangat konyol ketika mahasiswa bahasa Indonesia tidak tahu karya sastra. Tugas di pertemuan yang kedua atau keberapa itu ya, saya minta ke perpustakaan dan mencari karya sastra ya. Sudah tahu ya karya sastra itu seperti apa ya, puisi seperti apa, cerpen seperti apa. Kalian harus berkenalan dengan itu wajib ya. Karena nanti akan menjadi lucu guru bahasa Indonesia tidak tahu buku cerpen ya. Nanti ditanya muridnya, nanti biasanya kan kalau orangnya minder, dia akan berbohong. Nah, kalau berbohong, ya, maka kesesatan itu akan tercipta seperti bola salju. Bola salju ada di gunung ya, perhatikan itu. Ini benar-benar harus dipahami ya. Bola salju ada di atas, ya, menggelundung dari atas gunung sampai ke bawah. Kira-kira yang awal ada di atas gunung itu segenggam, sampai di bawah besar. Jadi saya mohon dengan sangat, kalau waktu ngajar kelak atau besok atau lusa, nggak tahu ya, saya akan punya ngelesi dan lain sebagainya. Kalau tidak bisa, bilang tidak bisa. Jangan mencari-cari jawaban ngawurisasi. Ya, itu efek snowballnya begitu. Orang yang kalian beri penjelasan, kalau penjelasan kalian ngawur, dia akan menancap di sini, ya. Terus diingat. Nah, kalau penjelasannya salah, berarti dia tersesat. Apa enggak dosa? Gitu ya. Pak, bahasa Indonesia aja kok ngomong dosa sih, Pak? Apapun itu ya, namanya kebohongan itu kan dosa ya. Nah, itu kalau berhenti di muridmu lah. Kalau muridmu menjelaskan temannya, adiknya, loh, gini kan? Nah, guru itu sodako jariyah, nah, amal ya kan? Nah, tapi kalau itu, nah, yang memblunder ini bukan ilmunya, tetapi maksiatnya karena berbohong, loh. Nah, ini lapisan yang berlapis-lapis menjadi seorang guru itu. Ya, bisa sedekah jariyah, ya. Tapi sebaliknya juga. Ya. Hati-hati. Sini.
Jadi jangan sampai menutup-nutupi kalau nggak paham. Itu yang saya minta dengan sangat. Jadi, Pak, apakah Bapak pernah beritu? Pernah. Maaf ya, saya belum tahu. Nanti akan saya pelajari dulu. Jadi saya membaca setelah itu. Ketika ada pertanyaan. Biasa kan kayak ada sesi tadi, kalian bertanya, kemudian, nah, dan jawabnya itu kalian nggak tahu tapi ngawur. Nah, jangan begitu. Ya, saya nggak tahu. Nanti akan saya pelajari. Jangan malu berkata begitu. Ya, ini pesan saya. Karena kalian calon guru. Ya. Karena guru itu pada definisinya adalah menyampaikan ilmu. Kalian menjadi guru nggak harus menunggu lulus. Kalian keluar ruangan ini, ada teman kalian yang nggak paham kata apa, kalian sudah mengajari, itu sudah guru. Ya. Satu kata saja itu berarti sudah guru. Apa sih? Nah, kamu menjelaskan. Apa sih artinya? Kalian menjelaskan. Karena arti biasanya yang ditanyakan adalah teman jurusan bahasa Indonesia. Maka sekarang kalian harus mendownload KBBI dan Thesaurus, wajib di HP-nya. Thesaurus didownload di HP-nya, biar nggak isinya TikTok sama Instagram aja, ya. Thesaurus dan KBBI. Kalau kalian ingin menjadi mahasiswa bahasa Indonesia yang baik, itu harus ada di HP. Thesaurus dan KBBI. KBBI itu kamus. Hah? PUEB itu tentang ejaannya. Itu boleh di-download juga. Kalau Thesaurus biasanya soal kata baku. Ya. PUEB lebih ke ejaan. Itu juga bagus, di-download tiga-tiganya. Oke. Ya. Karena nanti kalau PUEB itu ketika kalian sudah ingin merangkai atau memahami ini ejaan yang mana, kan kayak gitu. Itu 3 teman itu harus di-download, ada di HP-nya. Yang kedua, tujuan pembelajaran hari ini kalian bisa mengenali ciri-ciri dan juga hakikat dari karya sastra. Nah, cirinya harus tahu. Kalau ciri puisi, itu pantun. Pantun adalah salah satu jenis puisi. Betul. Apa ciri puisi? Mengandung asal 3 kata. Wes, biar nggak berpikir. Apa sih bedanya puisi, cerpen, dan naskah drama? Puisi bahasanya lebih padat. Jangan menjawab pendek ya. Karena ada puisi balada itu panjang. Ya. Puisi bahasanya lebih padat. Ya. Biasanya terdiri dari beberapa bait. Tiap bait terdiri dari beberapa baris. Biasanya itu jadi ada kata biasanya. Mengapa? Karena di jenis puisi baru itu ada yang namanya distikon. Distikon itu apa? Puisi jumlahnya 2 baris. Ya. Tersina, puisi yang isinya 3 baris. Kuatrin isinya 4 baris. Queen 5 baris. Ya. Jadi berdasarkan jumlah baris dan seterusnya sampai soneta. Soneta itu berarti jumlahnya berapa? Soneta 14. Makanya siapa yang punya soneta? Bang Haji Roma Irama. Jumlahnya hitung personilnya 14. Ya. Iya. Itu ya. Makanya ada itu yang berbeda. Kemudian cerpen. Cerpen itu bentuk prosa yang punya satu konflik. Hanya satu konflik. Kalau ada 2 konflik itu sudah bukan cerpen. Itu yang membedakan cerpen dan novel. Ya. Nah, kalau naskah drama itu sebuah tulisan
yang lebih banyak dialognya dan sedikit deskripsi. Itu sudah membedakan tiga jenis ini secara sederhana. Kalian harus bisa membedakan itu, ya. Nah, kalau yang ikut teater pasti sudah berkenalan yang namanya naskah drama, sudah tahu. Ada berapa yang tergabung ikut teater UKM? 2. Nah, itu berarti kan kalian sudah kenal yang namanya naskah drama kan? Tahu. Nah, dengan puisi pasti bisa membedakan, dengan cerpen tinggal membedakan. Kalau tidak bisa membedakan, maka bacalah, cari buku cerpen, cari buku puisi, berkenalan. Harus, karena kalian bahasa Indonesia, ya. Dan selanjutnya, yang ketiga, kalian bisa mengaitkan karya sastra dengan kehidupan manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Ini yang agak berat, ya. Misalnya, ya, karya kalian membaca apa? Karya sastra yang dibaca seminggu yang lalu, puisi. Pak Khalil Gibran, sayap-sayap patah. Apa relevansinya dengan kehidupan seharian? Bisa mengaitkan. Intinya mungkin ada hubungannya sama pesawat. Keras kali filsafatnya berat. Kalau Gibran begitu. Ada salah satu saja yang menarik. Yang membuatmu jatuh hati. Bacakan. Sebentar, saya dari kayak ini ada Pak ini. Saya bacakan ya. Oke. Jadi itu tulisannya gini. Puisi bait pertama itu puisi itu kebijaksanaan yang menawan hati. Baris keduanya kebijaksanaan itu puisi yang bernyanyi dalam pikiran. Siapa yang dapat menawan hati insan sambil mendendangkan waktu dalam akal pikiran, maka sesungguhnya dia itu dalam bayangan Tuhan. Ya, dalam kan? Kenapa kamu jatuh cinta dengan puisi itu? Karena kamu ingin menjadi penulis puisi. Jadi puisi itu bukan hanya sekedar tulisan, tapi lebih dari itu merupakan representasi dari kebijaksanaan juga. Itulah kenapa sastra dikatakan sebagai ekspresi dari manusia yang terbentuk melalui bahasa yang indah dan bermakna. Itu sangat terlihat dari contoh yang kamu bacakan, ya. Bahasanya indah dan bermakna. Jadi orang yang menulis puisi dari berpikir, ya, itu menurut Khalil Gibran dia dekat dengan Tuhan, ya. Tetapi di Asy'ara disebutkan para penyair itu dikecam ketika dia tidak menuliskan realita. Hati-hati loh ya. Kalau kamu ingin menjadi penyair ya. Di Al-Qur'an ayat Asy'ara itu disebutkan, ya, balasan untuk penyair itu di neraka jahanam. Kalau dia tidak menuliskan apa yang dia lakukan, yang tidak dia alami. Jadi hanya berdasarkan imajinasi. Kenapa surat itu turun? Karena dulu di zaman Nabi, ya, itu kan perang antara penyair dan juga penyihir. Ya, penyair dulu di era itu juga sakti, ya, tetapi itu tidak membawa kemaslahatan untuk umat. Penyairnya itu, jadi syairnya, keilmuannya itu membawa kemudorotan.
sehingga turunlah ayat Asy-Syu'ara itu. Dan sejak saya memahami dan tahu dan berusaha menelaah itu, saya tidak semudah itu menulis puisi. Nah, saya takut. Nulis produktif gampang, gak sulit. Ya, apalagi passionnya nulis. Nah, akhirnya sekarang saya sudah jarang sekali menulis puisi karena saya takut. Sekarang saya nulis puisi itu kalau hati saya merasakan gelisah, kalau saya merasakan sesuatu, kalau saya melihat kedoliman, kalau saya melihat apa. Jadi apa yang ada, yang saya amati, yang saya rasakan dengan indera dan saya tuliskan. Kalau dulu itu saya ngawang-ngawang mau nulis apa ya, itu nulis jadi. Karir awal saya dulu nulisnya begitu, ya. Sambil merenung, berimajinasi, nulis, bercerpen, nulis puisi. Jadi, nah, setelah saya tahu surat itu, mendalami surat itu, saya jadi takut menulis, karena nanti diminta pertanggungjawaban tulisan. Dan sejak itu, kalau saya nggak punya pengalaman real, saya nggak menulis. Ini efek yang mungkin saya dianggap tidak produktif. Saya tidak ada masalah. Tapi kehidupan akhirat lebih penting bagi saya daripada karir di dunia. Nah, itu pilihan saya. Nah, seperti contoh kemarin ada lomba di SMP tingkat kota, ya, diadakan oleh dinas. Saya diminta untuk menjadi juri. Ya, saya ingin nangis ketika menilai puisi-puisi itu. Kenapa? Kenapa sih selalu ada obsesi seorang guru di dalam kegiatan siswa? Begitu juga itu kerap kali terjadi pada orang tua punya obsesi yang dititipkan kepada anaknya. Hingga anaknya harus jadi ini, jadi itu kan obsesinya orang tua. Iya kan? Tapi tidak melihat anaknya sendiri. Jadi kayak gitu. Ketika melihat itu, bagus, puisinya bagus, tapi saya beri nilai 2 atau 3 puisi. Ya. Karena apa? Nggak mau saya nilai, uang saya diminta jadi juri. Saya harus menilai. Juri itu kan memberi penilaian, toh. Berarti harus saya nilai. Ya sudah. Dengan berat hati maka mulai saya nilai. 2, 3, 2, 3. Bagus puisinya. Kenapa kok saya beri nilai 2 dan 3? Puisinya bagus. Pesertanya SMP. Kira-kira kenapa? Karena itu bukan mereka yang menulis. Nah, topiknya itu kan lomba cipta dan bakat. Jadi anak itu mencipta, setelah mencipta kemudian membacakannya. Nah, di situ, nah saya menemukan gurunya di puisi itu anak SMP, ya, punya diksi-diksi meneroka. Kalian tahu meneroka? Kalian gimana anak SMP tahu kata meneroka? Renjana. Ya. Disitulah akhirnya saya menghentikan, ya gelisah sekali saya, menghentikan proses penjurian karena penjuriannya online. Saya nilai di rumah, bacanya baru offline. Baru saya berhenti dulu nulis puisi. Nggak ada 10 menit, nggak ada 5 menit, puisinya jadi. Apa yang saya tulis? Saya menuliskan puisi anak. Ini loh, membuat puisi anak itu gini. Jangan dipaksakan diksi orang dewasa masuk ke anak. Nah, saya sudah hampir 25 tahun bergulat dengan puisi. Itu tahu anak usia segini bahasanya kayak apa, bahkan saya bisa menerka kalau ya, kamu karakternya begini dari puisimu, dari tulisanmu. Seperti yang pernah saya sampaikan dulu ya. Begitu. Nah, kerap kali guru-guru itu marah pada saya karena memberi nilai jelek. Di waktu di tingkat SMA dulu di Porseni gitu ya, saya diundang, saya beri nilai 5. Padahal race-nya
sampai 100, saya beri nilai 5. Karena saya menghargai upayanya dia merangkai kata. Ya. Tapi guru itu marah. Marahnya ya kebangetan, Pak. Masuk 5. Kemudian dia pergi, gurunya. Tapi kalau seandainya gurunya bertanya, kenapa saya beri nilai 5? Saya beri penjelasan. Karena orangnya nggak meminta, ya sudah. Kan saya tidak mau berkonflik, ya sudah. Orang nggak bisa menerima apa yang saya lakukan, ya tidak ada masalah. Kenapa? Ya itu. Ini seorang anak SMA. Bahasanya ini sudah bahasanya bukan anak SMA. Berarti siapa? Gurunya. Anaknya Pak yang nulis. Ya berarti kan didikte. Gurunya ngomong, cobalah kamu nulis ini nih. Gurunya ngomong aja, anaknya sudah nulis. Enggak gitu, direvisi lagi sama gurunya kan. Hanya itu kan gurunya yang nulis, pinjem tangan anaknya. Kan gitu toh. Nah, makanya kalau kita itu ya, bagusnya anak itu ada levelnya. Wah, anak SMA, anak SMP bagusnya model begini. Tahapnya itu kelihatan, tapi kalau kosakatanya itu sudah sangat jauh, ini bukan anaknya lagi, ini gurunya ini. Sehingga saat itu saya kritik gini. Untuk panitia, Bapak Dinas gitu ya. Silakan tahun depan itu saya menyarankan yang cipta itu kita puisi gurunya saja, yang baca muridnya. Saya sarankan gitu. Ya. Setelah itu saya beri penjelasan. Biasanya kalau diberi gitu aja kan nggak mudeng ya pembinanya gurunya. Karena saya menilai puisi-puisi ini sangat sulit karena saya menemukan ada guru-gurunya di sana. 1, 2, 3, 4 saya lihat gurunya tersenyum. Nah, berarti kan benar. Ya. Makanya jangan terobsesi ke sana gitu. Ya, mengalir saja, arahkan. Ya. Sehingga dia bisa karena dirinya dan diarahkan gurunya, bukan dituntun gurunya. Kalau dituntun setelah itu kan dia nggak punya skill. Yang punya skill kan gurunya. Anaknya kan nggak punya skill mau dituntun. Dituntun itu bisa jalan kan? Bisa kan? Kalau kalian punya adik, kalau kalian punya tetangga yang sudah punya anak kecil, dituntun kalau dilepaskan dia jatuh, belum bisa jalan. Ya, jadi lebih baik dia merangkak tapi gerak sendiri, puisinya bagus. Jadi kayak, nah ini loh yang namanya refleksi kehidupan. Nah kalian perlu, nah itu akhirnya saya jarang nulis puisi. Ketika anak saya opname di rumah sakit, setiap hari bahkan sehari 6-10 puisi lah ya. Tapi kalau nggak apa-apa, saya memang menahan untuk tidak menulis karena nggak merasakan sesuatu. Karena saya takut kecaman tadi. Ya. Lebih baik saya berusaha untuk menjaga diri di dunia daripada karir di dunia, tapi akhiratnya nanti gak kuat mempertahankan. Kayak gitu. Nah, akhirnya di sini ketika S3 saya menulis teori strukturalisme profetik untuk menganalisis nilai-nilai religius di dalam karya sastra. Nggak, arahnya semakin ke sana semakin ke sana. Jadi kayak gitu. Jadi sastra bukan hanya hiburan, posisinya di sini perlu diingat bahwa ini adalah media untuk memahami diri dan juga kemanusiaan. Makanya di dalam puisi saya itu, ya, saya ingin menyadarkan, ya, ingin saya bacakan sebenarnya puisi saya itu di momen memberi penjelasan itu, tapi nggak saya bacakan karena apa? Saya lihat mereka semua terlihat sudah ingin cepat pulang. Ya, pesan nanti saya bacakan, berarti kan saya memaksakan membaca puisi. Padahal wajah mereka itu sudah lelah, sudah ingin pulang gitu. Sudah, saya nggak perlu membacakan, sehingga saya nggak saya bacakan. Padahal sudah saya print, oh nggak ada. Sudah saya print, ingin saya bacakan di momen itu. Saya ingin mengkritik gurunya. Gini loh bahasa anak. Nah, coba saya bacakan ya. Kayaknya saya simpan di laptop.
Nah ini judulnya Anak Terpilih. Ya, itu yang kegelisahan saya melihat fenomena itu. Ya. Anak terpilih, Pak, aku terpilih dari 39 anak. Bu guru memilihku untuk lomba puisi. Aku bingung, Pak, kata bu guru. Puisi itu indah, sedangkan keindahan bagiku ketika Bapak pulang kerja membawakan es krim coklat dan juga roti selai kacang. Bu guru juga bilang, aku harus bisa biar menjadi murid teladan yang membawa perubahan. Perubahan apa, Pak? Aku saja masih sering malah sholat dan lebih suka rebahan sambil menanam tomat di grow a garden. Aku bingung, Pak. Mau tanya Bapak menulis puisi yang bagus, pasti Bapak juga tidak tahu dan seperti biasa akan menyuruhku bertanya pada Ibu. Dan aku sudah tahu jawaban Ibu. Tanyalah pada Bapakmu. Karena kamusnya Ibu tidak pernah jauh dari tahu, tomat, dan juga bumbu-bumbu. Sudahlah, Pak, aku bingung. Mau tidur dulu. Kata bu guru, anak pintar itu tidurnya lebih awal. Dan jangan lupa, minggu depan kita pergi ke playground. Karena sudah tanggal 1. Tanggal yang selalu aku tunggu-tunggu. Dan aku pasti tidak sabar dengan duduk di depan pintu. Siap memelukmu karena selalu bawa es krim coklat dan roti selai kacang kesukaanku. Nah, itu puisi yang lahir dari kegelisahan fenomena itu. Di situ tadi adakah bahasa yang sulit? Enggak, ini pantas jadi puisi anak. Seharusnya gurunya kalau ngajari itu, ajarilah fenomena-fenomena bahasa-bahasa yang sederhana. Enggak rumit-rumit kayak gitu. Itu kan gini, fenomena mereka saya mengambil kegelisahan itu kan puisinya kok bagus-bagus. Dan ternyata bagaimana prosesnya itu dipilih dari satu sekolah, itu ya dipilih satu. Iya. Padahal anak itu ternyata ketika nulis puisi juga nggak bisa. Itu kan fenomena, akhirnya diajari sama gurunya. Nah, akhirnya saya ambil sudut pandang seorang anak ya ngobrol sama bapaknya. Dia bingung ketika dipilih gurunya. Bahasa anak. Nah, tidak bahasa yang sulit. Nah, bu guru ketika mengajari menulis, diksi-diksi gurunya dialirkan semua. Gak mau membayangkan anak itu kayak apa sih pikirannya. Ya. Bahkan saya menemukan grow a garden itu, saya melihat anak saya, kamu suka main apa sih, nak? Itu loh ya, saya lagi berkebun. Apa namanya? Grow a garden. Itu satu game di Roblox ya. Kenapa dia main game berkebun? Karena ayahnya di rumah punya kesibukan berkebun. Loh, anak itu melihat begitu, oh ayah berkebun ya. Kemudian dia berkebun juga, dicari di gamenya, ada nggak berkebun? Oh ada berkebun. Jadi itu seperti itu ya. Ini loh, jadi kalau kalian jadi guru, jangan punya obsesi, tapi bimbinglah anak itu. Jangan dituntut, bimbinglah. Biar gampang. Banyak orang memang gagal di sana. Membuat karya yang bagus, membuat pementasan yang bagus, tetapi saya tidak menemukan orang itu pentas, tapi sutradaranya yang pentas. Jadi kalau saya menyutradarai sebuah pementasan, maka saya gali dia, karakter aktornya itu saya gali. Nanti kalau saya ngajari dia, ngasih contoh dengan dialog begini, dia akan menjadi saya, bukan menjadi dia. Itu kalau progres saya mengajar seperti itu ketika di itu. Nah, untuk pengertian karya sastra, kalau menurut Wellegueren yang sempat sudah ada bukunya, bahwa karya sastra menurut Wellegueren itu karya imajinatif yang mengekspresikan kehidupan melalui bahasa. Mengekspresikan kehidupan. Nah, apa yang saya lakukan dengan puisi dengan judul Anak Terpilih tadi, saya mengekspresikan pengalaman penjurian tadi. Saya prihatin lihat guru terobsesi menang sampai dituliskan, bahkan sampai diajari nulis puisi. Nah, saya tinggal memvalidasi ketika lomba. Kalau puisinya sendiri, itu kan penghayatannya bagus kan, karena dia nulis sendiri, dia paham. Ternyata nggak ada penghayatan sama sekali.
berarti dia nggak paham. Ya, anak yang saya nilai pembacaannya bagus karena dia bacanya bagus, puisinya ternyata dia juga puisinya sendiri. Itu yang menjadi juara. Jadi kayak gitu. Jadi kalau menurut Luxemburg, Jan-Van Luxemburg ada teori juga yang di buku yang dibuat Jan-Van Luxemburg itu, kalau menurut Luxemburg ini dunia imajiner yang dibangun dengan bahasa untuk mengungkapkan pengalaman manusia. Itu menurut Luxemburg bahwa sastra itu apa sih? Nah, kalau menurut Atarsemi, ya, itu karya sastra adalah ciptaan manusia yang mengandung gagasan, perasaan, dan semangat zaman. Makanya ketika kalian ingin melihat zamannya dulu seperti apa, baca karya di tahun yang sama, dan kalian akan punya gambaran Indonesia zaman dulu itu seperti apa. Lihat puisi-puisi, cerpen atau novel di tahun itu. Ya. Untuk unsur karya sastra, ya, itu terdiri apa? Satu, bahasa. Yang kedua, imajinasi. Karena bahasanya bagus, gak kuat imajinasi, itu juga rapuh. Contohnya kayak gimana? Contohnya, kalian menulis cerpen tapi terlalu detail. Jadi kalau kalian pernah nulis, jadi misalnya gambaran pukul 4 pagi saya bangun, setelah itu sholat subuh, habis sholat subuh menata kamar tidur, baru setelah itu pergi ke dapur. Lah itu kan runut, gak ada celah untuk membayangkan. Nah itu unsurnya kurang kuat. Jadi harus, kalau nulis cerpen misalnya bangun tidur, ya, gambarkan bangun tidur, ya. Suara kokok ayam membangunkan tidurku. Tetapi ketika mataku baru terbuka, hanya gerak jam dinding saja yang bisa mengingatkan aku tentang kegiatanku ke depan. Pukul 10 aku harus sudah duduk di meja makan bersama seorang pria yang belum ku kenal. Kak bercerita bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, kan gak gitu. Tapi ada lompatan. Terus ngapain ya? Nah itu kan ada jeda, kita membayangkan, loh ngapain ya? Ini orang yang tidak dikenal, siapa? Nah ini ada space imajinasi. Enggak, tidak melulu menuliskan realita. Kan memang semua orang tahu ya bangun tidur seperti itu. Ya, mandi. Itu kan sudah diajarkan di sekolah-sekolah dari dulu ya. Kayak gitu ya. Nah, kalau nulis cerpen jangan gitu. Harus kalian gunakan imajinasinya sehingga orang membaca juga nanti menggunakan imajinasi. Gitu. Kemudian yang ketiga, setelah itu sudah terbangun bahasa sama imajinasi, maka yang ketiga ini yang paling penting, seperti yang saya lakukan tadi itu, emosi dan nilai. Emosi dan nilai. Jangan sampai kalian mengabaikan ini. Saya rela tidak menulis karena saya takut pertanggungjawaban di akhirat. Ya. Nilai dan nilai di sana. Akhirnya saya masukkan ini. Jadi ini harus ada. Tapi kalau untuk belajar, tahapan untuk belajar kan belum banyak dibaca orang. Nulis terus, harus nulis, jangan memperhatikan itu. Baru nanti kalau tulisanmu sudah mulai dimuat, harus mikir poin 3 ini. Emosi dan nilai. Kayak gitu. Kenapa? Di dalam sebuah karya itu ada emosi yang dititipkan seorang pengarang. Kalau orang itu terpengaruh dan mengikuti tulisan yang ditulis oleh pengarang, berarti pengarang itu kan sudah menggerakkan massa untuk melakukan sesuatu. Ini dilakukan oleh W.S. Rendra untuk merobohkan rezim Orde Baru. Ya. Dan banyak sastrawan-sastrawan yang melakukan pergerakan-pergerakan melalui karyanya. Jadi karena ada unsur ini. Kemudian yang keempat, ini struktur, ini wajib. Ya. Pertama bahasa, imajinasi, kemudian emosi dan nilai, dan terakhir struktur. Kalau mau nulis cerpen tapi bentuknya ditulis kayak drama, ya nggak ada orang yang mau memuat. Ya. Koran itu hanya menerima cerpen tapi kamu mengirim puisi, ya nggak mau.
Nah, jadi dipahami struktur. Jadi struktur puisi itu harus ada apa, struktur cerpen harus ada apa, struktur naskah drama ada apa. Nah, ini harus dipahami unsur-unsur yang terpenting ketika kita mau menulis atau bahkan memahami karya sastra. Untuk membedah juga ini tidak akan lepas dari cara membedahnya. Next, selanjutnya hakikatnya. Saya pernah menyinggung ini di pertemuan sebelumnya. Buat apa sih membaca karya sastra? Ya. Kira-kira buat apa? Kalau menurut Zoras, karya sastra itu dulce et utile, menghibur dan bermanfaat. Berarti orang membaca karya sastra nomor satu ingin cari hiburan, mengisi waktu luang. Kan gini, ini generalnya, umumnya orang membaca karya sastra. Makanya yang dibaca biasanya novel, ya rata-rata. Orang kan jarang ya, kalau dia nggak serius di sastra atau bukan anak sastra, bukan anak bahasa Indonesia, jarang atau dia nggak tertarik dengan sastra, dia nggak akan milih puisi, pasti nulis novel, baca novel. Orang lebih banyak baca novel, tapi kalau udah membaca apaan sih, baca puisi, kan gitu. Ini di sini, ya. Karena orang akan ingin apa? Rekreasi. Nah, kalau baca puisi kan rumit. Orang niatnya rekreasi kok cari yang rumit-rumit. Biasanya orang yang membaca puisi itu satu, orang jatuh cinta. Ya, yang kedua orang ingin menjadi penyair. Dua ini secara general. Ya. Kalau kamu baca puisi tapi nggak jatuh cinta, berarti kamu ingin nulis puisi. Enggak Pak, saya nggak nulis puisi, ditunggu saja. Ada momen-momennya. Gitu. Nah, hingga di situ loh. Kalau kalian ingin mendapatkan manfaat, ya berarti jangan hanya hiburan. Berarti seperti disebutkan di Al-Quran beberapa kali, setiap fenomena kalau kita memikirkannya, kalian akan mendapatkan manfaat. Begitu juga karya sastra. Kalau kalian kaji, kalian pikirkan, kalian hubungkan dengan realita, kalian akan mendapatkan manfaat. Saya dulu juga pernah menyontohkan kan bagaimana ekspresi orang marah itu digambarkan di novel. Ya. Tiba-tiba tangannya mengepal, urat-uratnya tampak kebiru-biruan di sekitar pipinya, matanya tiba-tiba memerah, seolah ia ingin menghantam Andi yang dari tadi merendahkan dia. Nah, jadi di situ kan digambarkan orang yang marah itu apa? Matanya merah, ya, urat-uratnya keluar, tangannya mengepal, bahkan ingin memukul, berarti tangan mengepal. Jadi kalau temenmu cowok berantem dengan cowok, kalau dia tangannya mulai ngepal, berarti dia ingin memukul orang yang di depannya. Kalau cewek-cewek ini nanti punya cowok dan ketika senggolan ke jalan, lihat ekspresi tubuh cowokmu, dia pengen marah enggak? Ketika tangannya mengepal, terlihat ngepal, dia ngomong aja tangannya dini, cowokmu sudah ngepal, berarti tinggal nunggu waktu aja, bogemnya akan lari ke orang itu. Nah, ini loh. Ini di karya sastra dijelaskan begini. Ya, tapi kalau kalian bisa menemukan adegan ini di kehidupan nyata, kalian akan mendapatkan ilmu hidup. Ya, bagaimana orang kena musibah itu rata-rata kan ada solusi di cerpen itu kan, di novel itu. Nah, nanti kalau kalian bisa menemukan permasalahan itu di kehidupan yang nyata, oh gini berarti solusi. Padahal kamu belum mengalami atau nggak perlu mengalami. Oh gini. Nah, ini yang akhirnya karya sastra ini menjadi komunikasi yang artistik. Ya. Pengarang ini menyampaikan pengalaman yang dia ekstrak di karyanya, tersampai ke pembaca, pembaca menemukan itu tanpa harus perlu mengalaminya. Ya, di situ. Sehingga apa yang dilakukan pengarang memiliki nilai-nilai yang universal. Jadi nggak perlu mengalami ini, nggak perlu mengalami itu. Ya.
Dengan kalian membaca karya sastra, kalian punya pengalaman. Ya. Pak, saya nggak terbiasa baca yang gampang, tinlit dulu, yang mudah-mudah. Jadi novel remaja yang isinya percintaan, isinya masalah pertemanan, isinya masalah persahabatan yang bahasanya masih gampang. Biar kalian gak ngantuk. Karena apa? Kalau kalian gak pernah baca satu paragraf gini deh. Tiba-tiba nanti pengen baca, baru tiba-tiba langsung rebahan. Ya, ambil baca. Ternyata 5 menit kemudian, belum dia tidur. Ya, betul ya. Dulu kalau kalian ada ujian nggak dulu? Sudah nggak ada SMA. Kamu masih ujian angkatan masih. Kamu kalau ngerjakan bahasa Indonesia ngantuk nggak dulu? Bosan. Oke, jadi nggak ngantuk ya. Waktu ada soal bacaan itu aman ya. Nah, kamu dulu ngerjakan soal bahasa Indonesia ketiduran nggak? Waktu ujian, hah? Bosan ya? Tapi nggak ngantuk. Bosan sehingga kamu ketinggalkan sehingga nggak dibaca. Iya kan, akhirnya kan nggak ngantuk. Tapi coba kamu kalau belajar membaca, kamu melakukan pembacaan, itu pasti dulu gini. Ya pada ingat-ingat, pernah nggak ya saya dulu ujian ngantuk? Itu berarti pasti bacaannya banyak soalnya. Tertidur. Musliut tertidur setelah itu ya Allah. Tangi mari nomor piro nyentuh. Ya kan gitu toh. Semangatnya ujian itu kan ketika golek cuntuan itu kan. Iya. Nah, gitu. Apa sih yang membuat ngantuk ya? Karena nggak terbiasa. Membaca itu pekerjaan yang berat untuk otak. Nggak terbiasa membaca maka langsung ngantuk. Ya. Jadi membaca harus dibiasakan. Kalian harus membiasakan ya. Tuh, kemudian yang perlu saya sampaikan ya ini, misalnya karya sastra yang mengandung pengalaman estetik ini. Ini saya contohkan Chairil Anwar. Ada yang pernah tahu puisinya Chairil Anwar? Puisinya Chairil Anwar ada yang pernah membaca? Belum. Kalau kamu ingin menjadi penulis, kamu harus cari tahu siapa Chairil Anwar, karyanya seperti apa. Iya, salah satunya aku. Aku kalau sampai waktuku tak mau seorang pun kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu-sedan itu. Chairil Anwar harus dibaca, B.S. Rendra harus dibaca. Orang-orang kanon-kanon itu harus kamu baca kalau kamu ingin menjadi penulis. Ya. Jadi nanti konsultasinya bisa nanti kita buat forum kepenulisan di luar kelas. Yang tertarik silakan. Kemudian novelnya Pramudia Anantatur sebagai suara zaman. Ada Pram itu nulis 4 buku. Ya, Bumi Manusia. Coba nanti dicari ya, tapi ada pengetahuan ini berarti sudah bagus ya, ada ketertarikan itu ya, itu dibaca keempat-empatnya. Nah itu nanti kalian kan akan punya bayangan, oh zaman penjajahan dulu itu kayak gitu. Bagaimana Pram yang sastrawan itu nakal itu tercermin di tokoh Minke itu. Kamu bayangkan, oh berarti Pram itu masa mudanya kayak Minke. Jadi petakilan, apa, pemberani. Itu Pram itu menitipkan dirinya di Minke. Bukan berarti Minke itu Pram, bukan. Tapi ada karakternya Pram yang ada di Minke. Seperti itu. Nah, itu merupakan pengalaman estetik yang bisa menyuarakan zamannya. Nah, terus relevansinya dengan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia apa?
karya sastra itu. Yang pertama, mengembangkan apresiasi sastra dan juga empati sosial. Jadi ketika kalian mengajar bahasa Indonesia, kalian harus bisa menumbuhkan empati murid untuk mendekat ke karya sastra. Caranya gimana? Ya kasih cerita. Puisi itu begini, ya. Kalau membaca puisi jadinya begini. Orang sering baca puisi itu nanti jadi apa? Terus puisinya siapa kamu bacakan? Ya, akhirnya lambat laun anak itu memang nggak tertarik. Ya, tapi dalam jangka panjang dia akan muncul empatinya. Loh, Bu, ini dulu cerita soal puisi. Ya. Cobalah aku tak lihat puisi. Panjang tapi tempo. Kesadaran itu panjang. Tidak serta merta. Skill juga panjang perjuangannya. Tidak serta merta. Itu yang pertama, tugas guru bahasa Indonesia. Terus yang kedua, untuk berpikir kritis dan kreatif. Jadi guru bahasa Indonesia harus bisa mengajarkan berpikir kritis dan kreatif melalui karya sastra. Caranya gimana? Ya, yang ada di sastra tadi kayak gimana? Kehidupan nyata kayak gimana? Ya. Baru setelah itu kalian harus bersikap begini. Ya, di tokoh disebutkan ini sama ini, tapi kamu nggak harus menjadi ini, kamu bisa menjadi ini. Jadi membangun pikiran berpikir kritis kalian. Kemudian dihubungkan ke fenomena di sekolah. Jadi kalau ada yang tidak tepat, ya kamu harus bersuara, menyampaikan, oh ini tidak tepat, oh ini apa lah itu. Dipantik. Guru bahasa Indonesia punya goal itu. Dan yang terakhir, menumbuhkan kesadaran nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Makanya saya dulu menyampaikan bahwa Indonesia butuh orang-orang yang memiliki kesadaran yang baik. Indonesia sudah banyak orang pintar, tapi orang yang sadar itu sedikit. Ya, jadi kalian harus membangun kesadaran-kesadaran itu. Fungsikan sesuai peran masing-masing. Gak perlu terlalu jauh. Kalau saya sebagai mahasiswa, fungsi saya kayak gimana? Wayahe ngopi ya ngopi, wayahe tuku mie ayam ya tuku mie ayam. Ya. Tapi bagaimana sih kamu membangun, ya? Bagaimana sih mahasiswa bahasa Indonesia ketika ngopi? Nah, coba dipikirkan, ini kerangka filsafat ini. Kamu memberi pertanyaan begitu tuh sudah berpikir filsafat. Gimana sih, ya, mahasiswi bahasa Indonesia ketika beli mie ayam? Pernah nggak memberikan pertanyaan itu kepada dirinya? Gimana sih naik motor anak bahasa Indonesia? Nah, terus diberi pertanyaan-pertanyaan begitu dirinya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan membantu mental kalian. Karena dia akan berpikir. Jadi kalian harus terus berpikir, terus membangun konsep-konsep berpikir, ya. Dan karena kalian adalah mahasiswa perwalian saya ingin mengawal sampai benar-benar jadi. Tapi dengan catatan ya kena mau dikawal. Nek mau dikawal ya nggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi sekarang kemarin sudah saya minta ya membuat Google Scholar sama blog sudah. Coba lihat, saya cek bisa nggak? Gampang ya. Kalian punya emailnya Unim? Belum dikasih tahu. Waktu kalian login di e-learning, di situ ada email nggak? Coba cek. Kayaknya biasanya ada deh. Atau kosong, atau arah-arah itu ngisi sendiri emailnya. Nah, maksudnya email institusi
nanti itu apa mahasiswa, apa UNIM dan lain sebagainya itu kalian buat untuk verifikasi apa namanya di Google Scholar-nya. Akhirnya nanti terverifikasi. Kemarin itu loh Pak, akhirnya saya isi sedikit-sedikit jadinya waktu launch. Soalnya pakai email pribadi. Nggak apa-apa. Itu yang penting ada dulu. Nanti kalau ada semester 3 atau semester berapa ada tugas artikel. Itu kalau kalian sudah membuatkan rumah, artikel itu akan masuk ke situ. Nanti kalian kalau melamar sesuatu, ini penelitian yang sudah saya lakukan, punya. Blog nanti sudah ya, blog itu bisa buat latihan nulis. Ya, selain di media sosial, setelah itu kalian copy, ditaruh di situ. Karena apa? Blog, website dan lain sebagainya pencarian di Google itu lebih cepat dari media sosial. Untuk sebuah tulisan, ya. Jadi kayak gitu. Di e-learning nggak ada Pak, ya aku seperti ini Pak. Oh gitu aja. Iya. Ditunggu aja. Nanti akan muncul. Pasti dapat. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan di teori sastra dan hakikat karya sastra. Semoga kalian bisa mendekatkan diri ke karya sastra, mendekatkan diri ke buku-buku, hingga kalian tidak diasingkan dari wilayah akademis. Maksudnya diasingkan apa? Kalian sebagai mahasiswa dan ada forum-forum diskusi kalian nggak paham sama sekali, itu kalian diasingkan dari wilayah akademis. Ya, agar tidak merasa terasing, maka dekatilah buku, dekatilah karya sastra, dekatilah dunia-dunia yang relevan dengan karir-karir mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia. Seperti itu. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan terkait karya sastra dan hakikatnya? Besok. Minggu depan. Jumat besok apa minggu depannya? Jumat minggu depan. Oke. Berarti besok masih saya menyiapkan materi ya. Oke. Kelompoknya siapa? Siapa yang presentasi? Saya buat kita ulang puisi. Jadi puisi itu harus didefinisikan, puisi definisinya seperti apa, jenis puisi, ya, macam-macam puisi itu harus dijelaskan. Jadi ada puisi baru, puisi lama, puisi baru ada apa saja, puisi lama ada apa saja, gitu. Prosa juga begitu, ya. Drama juga begitu. Jadi ada baru, ada lama, itu harus dipresentasikan, ya. Hingga materinya panjang. Kalau definisi puisi contoh sudah selesai. Tapi kalau sampai jenis, sampai macam-macam itu, ya, ada puisi baru, ada puisi lama yang sempat saya sebut tadi, itu banyak jumlahnya. Syair, pantun, gurindam. Nah, itu dimasukkan di slide PPT-nya ya. Oke, ada lagi? Sudah. Jika sudah, maka cukup untuk pertemuan hari ini. Kalian bisa isoma sebelum nanti lanjut perkuliahan Pak Jenny ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa